Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Sukma ya? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Panggilannya Sukma atau Umar nih? Sukma Pak. Umar bapaknya ya? Iya Pak. Ya, anaknya Pak Umar berarti. Iya Pak, nanya Pak Umar. Oke, Bu Sukma ngaji dulu ya. Iya Pak. Bisa ngaji kan? Bisa insya Allah Pak. Saya tolong dibacakan ini. Nomor 3. Nomor 3 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Yang dibaca mat yang mana ini? Yang dibaca mat pada surat Tamrin. Baca nomor 7. Saya baca nomor 7 Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi qabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yang dibaca kol-kolah itu yang mana? Kalkala pada surah Al-Balad itu Pak, pada kabad huruf dalnya di akhir kata itu ada huruf kalkala yang dibaca dengan pantulan Pak. Yang kabad. Kabad Pak, kalkala kubra kayaknya. Oke. Kita ke profesional ya. Siapa? Bu Sukma. Iya Pak. Coba kami jelaskan apa yang sudah menjadi yang kamu buat MA itu atau modul ajar. Pada modul ajar PJBL Pak atau PBL? Yang kamu pakai untuk kompre yang mana? Yang saya pakai untuk kompre Pak PJBL. Ya itu maksudnya, silakan. Pada modul PJBL saya ambil itu sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek yang dibuat oleh siswa. Di dalamnya itu yang pertama itu ada pada pengarahan proyek di mana menjelaskan tujuan proyek itu sendiri kepada siswa dan menetapkan topik yang akan saya kerjakan bersama siswa. Kemudian menyusun rencana kerja dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian yang kedua itu ada desain proyek, di mana dalam desain proyek ini siswa harus bekerja sama untuk merencanakan langkah-langkah yang harus diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian dalam penentuan desain proyek ini harus memerlukan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk di mana itu ada dalamnya alat, bahan, dan kemudian harus memperhatikan waktunya Pak. Kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan datanya, di mana siswa harus mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam terhadap proyek yang harus mereka buat. Kemudian implementasi proyek itu, di mana siswa harus bekerja secara aktif untuk menghasilkan produk atau hasil dari proyek tersebut, di mana harus melibatkan pengujian, eksperimen, dan revisi dari produk yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang kelima itu ada kolaborasi, di mana itu mereka berkolaborasi di dalam suatu kelompok yang sudah ditentukan untuk memecahkan masalah yang timbul selama pengerjaan proyek itu Pak. Kemudian yang keenam itu biasanya ada evaluasi dan presentasi, di mana di sini letaknya siswa mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri dengan kelompoknya. Kemudian mereka mempresentasikan di depan teman-temannya hasil dari proyek yang telah dikerjakannya di depan teman-teman dan guru.
Kemudian yang terakhir itu adalah refleksi, yaitu siswa merenung dan merefleksikan pengalaman mereka selama proses pembelajaran dan mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran itu, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya ini, ada istilah belajar, ada istilah pembelajaran. Beda nggak antara belajar dan pembelajaran itu? Belajar dan pembelajaran ya, Pak. Iya. Beda, Pak. Di mana kalau belajar itu adalah proses individu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau pengalaman melalui pengamatan, praktik atau studi, Pak. Sedangkan kalau pembelajaran itu adalah proses yang harus dirancang oleh seorang pendidik atau guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai suatu tujuan belajar, Pak. Oke. Apa sih tujuan belajar itu? Tujuan tujuan belajar itu, Pak, tujuan apa tujuan belajar itu, Pak, adalah hasil yang ingin dicapai individu atau peserta didik, Pak, dalam proses belajar itu. Oke. Nervous, Pak. Berikutnya. Ini apa? Yang penting kan pede dulu kan, percaya dulu. Salah nomor 2 itu. Yang berikutnya ini. Ada teori-teori belajar ini. Ada kognitif, ada behavioristik, ada konstruktivisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar itu? Teori belajar itu, Pak, pandangan atau pendekatan. Kalau yang pertama itu teori behavioristik itu teori yang berfokus pada perbuatan atau perilaku yang diamati sebagai hasil dari stimulus dari lingkungan. Kalau apa tadi, Pak, yang kedua? Konstruktivisme. Itu teori ini